Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Senang boleh bertemu kembali pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu ini, tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Matius 5 ayat 38 sampai 48, beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik dalam minggu ini adalah mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ungkapan untuk mengasihi musuh, tindakan untuk mengasihi musuh, apakah ini berlaku bagi orang-orang, terlebih secara khusus bagi orang Batak? Saya rasa tidak. Adalah hal yang paling mustahil, adalah hal yang sangat tidak mungkin ketika seseorang itu dituntut untuk mengampuni musuh-musuhnya. Benar bukan tidak mungkin kita masih menemukan ada beberapa orang yang masih membuka hatinya untuk menerima kembali yang pernah menganiaya dia, yang pernah menyakiti dia. Tetapi masih banyak orang-orang yang sangat tidak mungkin untuk melakukan perbuatan demikian. Sepertinya menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dikerjakan oleh orang-orang ketika kita dituntut untuk mengasihi musuh-musuh kita. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, saudara-saudaraku, kasihilah musuh-musuhmu. Ini adalah perintah Tuhan Yesus yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan dengan satu gambaran siapa yang melakukannya akan mendapat sukacita di dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah postingan teman di media sosial. Dia berkata begini dalam postingannya. Orang Batak itu
tidak pandai dalam bertengkar. Dang malo halak bataki merbad. Hola nama muka do diboto. Hola nama muka perbadado diboto. Ala yang go pasi dukon perbadaani, kita sangat-sangat tidak pintar untuk mengakhiri setiap pertengkaran itu. Benar kita sering mengatakan, aku sudah memaafkan kok, aku sudah berdamai. Tetapi ketika disinggung sedikit, ketika terjadi lagi gesekan, maka akan muncul kembali, maka akan kelihatan kembali bahwa sesungguhnya seseorang itu belum berdamai, seseorang itu belum sepenuhnya mengampuni, apalagi mengasihi mereka yang pernah menganiaya mereka ataupun menyakiti mereka. Tang malo hal abataki merbada, hola nama muka do diboto, anggo pauzukon tung maoldo. Itu sebabnya kita sering melihat, bukan hanya dalam gambaran umum saja, bahkan dalam hubungan keluarga pun banyak yang telah berselisih. Bahkan sampai di akhir hidupnya, mereka mau tidak berdamai hanya karena mempertahankan ego, mempertahankan rasa dendam, sakit hati di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang pada umumnya, dan itu sebabnya Yesus kembali mengajarkan kepada mereka. Apapun ceritanya, sebesar apapun persoalannya, satu hal yang harus kamu kerjakan terhadap semua itu adalah engkau harus mengasihi mereka. Bahkan firman Tuhan pernah berkata, sebelum matahari terbenam, baiklah amarahmu harus segera reda. Bahkan firman Tuhan juga selalu mengingatkan tentang mengampuni. 70 kali 7, jika perlu kita harus memberi pengampunan kepada mereka. Bukan hanya tentang hitungan matematis semata, tetapi bagaimana itu menunjukkan ketidakterbatasan dalam hal memberi pengampunan kepada mereka. Untuk itu Yesus kemudian mengajar orang-orang, apapun ceritanya, sebesar apapun masalahnya, kamu harus mengasihi mereka. Kamu harus mengasihi musuh-musuhmu. Saudara-saudara, ada hal yang menarik yang kita lihat dalam perikop ini. Yesus menunjukkan tentang sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Dan itu masih dipegang erat oleh mereka, mungkin karena dari pemahaman tentang apa yang mereka pelajari dalam perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus mengutip ungkapan yang tertulis dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Benar pada saat itu adalah hal yang wajar untuk dikerjakan. Siapa yang menyakiti, maka kita harus melakukan pembelaan di dalamnya. Tetapi Yesus menegur tindakan itu. Kalau orang-orang pada umumnya berkata demikian, kemudian Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bukan tanpa alasan ketika Yesus mengingatkan mereka dengan sebuah analogi, dengan sebuah ungkapan, jika pipi kananmu ditampar, maka berilah pipi kirimu. Ini bukan hanya tentang sebuah pembalasan semata, ini bukan hanya tentang sebuah kepasrahan semata, tetapi untuk menunjukkan eksistensi kita, sesungguhnya siapa kita, apakah kita masih layak melakukan hal yang demikian. Benar ketika Yesus mengatakan demikian, ini berbicara tentang golongan-golongan dalam kehidupan masyarakat di dalam perjanjian lama. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa perbedaan status sosial, perbedaan strata kehidupan pada saat itu sangat tinggi. Itu sebabnya bagi kalangan elit,
bagi kalangan menengah ke atas. Ketika harus melakukan tindakan, ketika harus memukul orang-orang, terlebih mereka yang lebih rendah kelasnya dibandingkan mereka yang berada dalam golongan tertinggi tidak boleh memukul dengan sembarangan. Kategori tangan ini juga diklasifikasikan dalam tingkatan-tingkatan. Maka ketika kita harus bertengkar dengan orang-orang yang derajatnya masih di bawah kita harus memakai punggung tangan kita. Sebab inilah yang menjadi bahagian, inilah yang menjadi satu level dengan mereka. Itu sebabnya ketika memukul dengan punggung tangan kita, maka yang kena adalah pipi kanannya. Kemudian Yesus mengatakan, jika pipi kananmu ditampar, maka berikanlah pipi kirimu. Ini bukan hanya sebuah ajakan untuk mari berikan lagi pipimu untuk ditampar, tidak. Tapi Yesus mau mengingatkan, ketika seseorang melakukan kejahatan kepadamu, ketika seseorang menganiaya engkau, tunjukkan bahwa engkau tidak serendah itu. Tunjukkan bahwa engkau tidak sehina itu. Itu sebabnya Yesus mengajak berikan kembali pipi kirimu, supaya dia sendiri pun mengakui bahwa engkau lebih tinggi daripada dia. Maka ketika dia harus memukul pipi kiri kita, dia tidak lagi memakai punggung tangannya yang menjadi gambaran untuk kelas rendah, tetapi dia harus memakai telapak tangannya yang memiliki nilai lebih tinggi yang harus dia pakai untuk menyentuh lawan bicaranya, yang menyatakan bahwa lebih tinggi, lebih mulia kita daripada mereka yang melakukan tindakan pemukulan tadi. Disinilah Yesus mau menunjukkan bahwa engkau tidak serendah itu. Kalaupun orang-orang menganiaya engkau, kalaupun orang-orang berlaku jahat kepadamu, jangan lakukan pembalasan kepada mereka, tetapi tunjukkan bukan pembalasan yang akan kamu lakukan kepada mereka, tetapi kamu harus mengasihi mereka, karena itulah yang menjadi kelas kita, itulah yang menjadi tingkatan kita sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dimenangkan, sebagai orang yang telah ditinggikan Kristus Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, bukan membalaskan kejahatan lagi, yang menjadi perilaku dalam kehidupan orang-orang yang telah dimenangkan, ditebus dalam darah dan kebangkitan Kristus. Tapi dengan mengasihi mereka, dengan berdoa untuk mereka, bahkan untuk merangkul mereka kembali. Itulah yang menjadi perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang telah ditebus dan dimenangkan oleh Kristus Yesus. Nah, permasalahannya, bagaimana kita melakukannya? Benar bukan sesuatu hal yang mudah untuk boleh bertahan dalam situasi itu, terlebih untuk menunjukkan tetap dalam sikap kebaikan-kebaikan itu. Tapi ketika Yesus berkata dalam firman-Nya hari ini, itu menjadi pertanda bahwa bukan tidak mungkin untuk diperbuat. Sederhananya kita mau mengatakan begini Bapak Ibu, Yesus telah menjamin dalam firman-Nya hari ini. Kita hanya dituntut untuk melakukannya, maka firman-Nya lah, kuasanya lah yang akan menyempurnakan kita dalam tindakan yang harus kita kerjakan. Yesus telah menjamin dalam firman-Nya bahwa siapa yang mau mengasihi musuh-musuhnya, kuasanya bukan hanya memperdamaikan, mengubahkan hatimu, tapi juga lawan bicaramu, teman bertengkarmu juga akan diubahkan oleh Kristus dan kedamaian akan tercipta di dalamnya. Ini yang menjadi sebuah perenungan Bapak Ibu. Kita mengasihi musuh karena Kristus berfirman di dalamnya. Juga sekaligus menjadi perilaku yang harus kita tampilkan sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan,
kita tidak lagi hidup dalam hukum pembalasan, tetapi kita hidup dalam hukum yang harus mengasihi. Bahkan mereka yang menyakiti, mereka yang menganiaya kita pun harus kita kasihi di dalamnya. Yesus kemudian mengambil sampel dengan membuka kesadaran setiap orang tentang ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar ketika orang-orang berpikir bahwa kita harus mengasihi saudara kita, tapi membenci musuh-musuh kita, maka kita adalah sama seperti dengan orang-orang pada umumnya. Bahkan yang paling ekstrim, Yesus menggambarkan, menyamakan kita. Bahkan orang yang tidak mengenal Kristus pun juga akan berbuat demikian. Lalu apa yang menjadi perbedaan kita? Apa yang menjadi upah kita? Maka dalam hal ini juga kita mau diingatkan Bapak Ibu. Kalaupun saya tadi memulai dengan sebuah ungkapan tentang orang Batak yang tidak pintar dalam bertengkar, maka kalau kita tidak pintar dalam menyelesaikan pertengkaran itu, maka alangkah indahnya lebih baik dengan mencegahnya. Dalam artian Yesus mau mengatakan kepada mereka, engkau adalah seorang yang telah ditebus, engkau adalah seorang yang telah dimenangkan, yang harus menampilkan perubahan yang lebih dari orang-orang pada umumnya. Ketika mereka hanya meminta bajumu, maka berikan juga jubahmu. Ketika mereka menginginkan kau menemani mereka berjalan sejauh 1 mil, maka temani mereka sejauh 2 mil. Dalam artian, inilah hakikat kita yang sesungguhnya. Ketika kita telah ditinggikan, maka nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai etika kita, nilai-nilai kesadaran, nilai-nilai pengampunan, nilai-nilai kasih itu sudah menjadi lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya, terlebih mereka yang tidak percaya dan mengenal Kristus. Sebab yang menjadi gambaran kita, perilaku yang harus kita tampilkan adalah kesempurnaan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kesempurnaan Allah Bapa yang tidak pernah menuntutkan syarat-syarat apapun, yang tidak pernah menuntutkan hal-hal apapun kepada orang-orang untuk dikerjakan. Maka dalam hal inilah ketika topik mengajak kita untuk mengasihi musuh, ini bukan hanya sebuah ajakan semata tanpa ada dasar yang teguh, tetapi firman Tuhan yang menjadi dasar di dalamnya. Karena engkau telah ditebus, engkau telah dimenangkan di dalam darah Kristus, maka bukan lagi levelmu untuk membalaskan kejahatan. Tapi kamu harus mengampuni, kamu juga harus sampai kepada mengasihi mereka. Doakan mereka, rangkul mereka, berikan senyuman terindahmu, berikan jabatan tangan terbaikmu, tertulusmu kepada mereka-mereka yang pernah menyakiti engkau. Ingat, engkau tidak sehina itu, engkau tidak serendah itu. Maka tunjukkanlah bahwa kita telah ditebus, kita telah dimenangkan. Maka sebagai orang yang ditinggikan, maka tinggikan jugalah nilai-nilai dalam hidupmu. Tinggikan juga nilai-nilai dalam tutur katamu, sikap, dan pemikiranmu. Tidak lagi sama dengan dunia ini, tidak lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Kristus di dalam kemuliaan Allah Bapa yang adalah sempurna, maka itulah yang menjadi teladan bagi kita untuk selalu hidup dalam sempurna. Maka kalau kita tidak pintar dalam bertengkar, karena kita tidak pintar dalam menyelesaikan, maka jangan libatkan dirimu dalam pertengkaran itu. Cegahlah pertengkaran itu di dalam dirimu dengan mengubah hidupmu. Hiduplah dalam kesempurnaan, hiduplah dalam kewajaran, hiduplah dalam kepatutan-kepatutan yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan. Jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak bersungut-sungut, jangan terlalu banyak mengeluhkan, tapi perbuatlah itu. Bukan seperti kepada manusia, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan
Allah kita. Dimana kalaupun ada perhitungan-perhitungan yang kita harapkan dari setiap kebaikan-kebaikan itu, bukan perhitungan secara manusiawi, tetapi perhitungan di dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhanlah yang mau kita harapkan di dalamnya. Maka mari Bapak Ibu, jangan lagi membalaskan, tetapi kita harus bisa mengasihi mereka. Kita harus bisa memberikan lebih dari apa yang diminta. Kita harus bisa menghantarkan lebih jauh lagi kepada mereka-mereka yang telah menyakiti dan menganiaya kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.